Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala maka sempurnalah kebaikan-kebaikan jemaah. Yang karena taufik dan hidayah Allah maka semua niatan kebaikan hamba itu pun terlaksana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kita bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Rabbul Alamin, yang hanya kepada semuanya ibadah yang kita lakukan jemaah. Yang hanya kepada Allah Rabbul Alamin semua ibadah, semua amal-amalan soleh yang kita tujukan kepadanya. Maka berbahagialah orang-orang yang ketika dia melakukan amalan-amalan soleh yang dia ikhlaskan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berjanji akan menerima amalan-amalan tersebut. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita terus senantiasa memuja dan memuji Allah jemaah. Pada hari yang berbarokah ini, pada sore hari yang berbarokah ini jemaah, Allah Rabbul Alamin masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk di majlis ta'lim. Setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji kita dengan hal-hal yang membuat tertunda hal tersebut. Maka di sini di antara kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan di antara ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mendengar ada hamba-hambanya yang dia beriman kepadanya, maka tidak lepas dari itu jemaah, Allah pengen nguji kita sampai mana keimanan kita. Apakah keimanan kita yang kita gunakan untuk bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu-ilmunya, ilmu Al-Quran, ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan terus berpegang teguh dengannya? Ataukah setelah kita ditimpa oleh ujian semuanya itu sirna jemaah? Allah ingin lihat apakah kita ini masih terus menerus rindu dan cinta kepada penghambaan kepada Allah Rabbul Alamin dan kecintaan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menyangka, kata Allah, ketika mereka mengatakan saya beriman kepada Allah kemudian mereka tidak akan diuji, maka sungguh kita akan diuji jemaah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, beliau mengatakan ketika Allah cinta kepada seorang kaum, maka Allah akan uji dia apakah benar kecintaannya betul-betul kepada Allah Rabbul Alamin dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus banyak bersyukur jemaah. Allah masih menjaga kesehatan kita Allah masih memberikan kita waktu luang untuk datang menuntut ilmu, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya ngasihkan kita kabar gembira. Orang-orang yang datang ke dalam majlis taklim, orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan dimudahkan masuk ke dalam surga.
Siapa tidak bahagia masuk ke dalam surga jemaah? Ana yakin semua kita ini ingin masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu memang di antara puncak dari peribadatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ingin masuk surga nih sama keluarga kita. Dan masuk surga itu butuh perjuangan. Masuk surga itu butuh ilmu jemaah. Bukan hanya sekedar duduk ya kerjakan ini, duduk ya kerjakan ini. Tapi itu semuanya butuh ilmu sehingga kita dituntut untuk belajar oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru lidzanbik. Maka ketahuilah wahai Muhammad, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan minta ampunlah dari dosa-dosamu. Ilmu dulu jemaah. Karena Rasulullah SAW ngabarin ada orang-orang yang melakukan ibadah 60 tahun dia sholat, ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu, yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Dia sempurnakan rukuknya, tumakninah dia, tapi sujudnya ngebut. Dia sempurnakan sujudnya, tapi rukuknya dia tidak tumakninah. Maka solatnya tidak diterima, kata Rasulullah SAW. Maka belajar ilmu itu jemaah adalah suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang yang terpilih. Maka orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang terpilih yang Allah ingin menjadikan dia menjadi baik. Rasulullah SAW mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan fakihkan, akan fahamkan dia dalam ilmu agama. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan alhamdulillah dan terus kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala nih, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa ngelanjutin nih pelajaran kita jemaah. Pelajaran kita, kajian kita untuk membenah diri kita jemaah, sehingga menjadi wanita-wanita yang soleha, sehingga menjadi hamba-hamba pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan kajian kita jemaah dan pelajaran kita, yaitu masih membahas tentang kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa yang dituliskan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Dan kita sudah memasuki halaman yang ke-383. Bisa dibuka kitabnya 383. Beliau mengatakan hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita syariat untuk berpuasa, kemudian memberikan kita dan mengajarkan kita ada hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, ternyata ada pula hal-hal yang dibolehkan dilakukan ketika kita berpuasa. Maka yang pertama kata beliau di sini adalah al-jima'u fi laili Ramadan qabla al-fajri. Yang pertama itu boleh berhubungan badan di malam hari bulan puasa. Tapi ingat sebelum fajar, sebelum datangnya waktu fajar. Karena kalau sudah datangnya waktu fajar, maka kita diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin dan Rasulnya untuk cegah diri kita dari makan dan minum. Kita mulai menjaga diri kita imsak dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita itu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan ini adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin untuk kaum muslimin, jemaah kaum muslimat. Allah Rabbul Alamin mengatakan uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian wahai kaum muslimin di malam hari di bulan puasa untuk melakukan berhubungan suami istri di malam tersebut. Maka ini boleh. Bahkan disebutkan oleh para ulama itu di antara keberkahan jemaah. Maka banyak-banyak berdoa ketika malam hari ini. Kemudian disebutkan dari sahabat Bara bin Azib
radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan tatkala diturunkan ayat tentang puasa Ramadan, para sahabat tidak berani untuk mendekati istri mereka pada bulan-bulan Ramadan secara total. Karena luar biasa nih para sahabat kaum muslimat. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan suatu perintah, dia enggak bertanya apakah ini sunnah, apakah ini wajib, apakah ini sekedar boleh, apakah ini adalah hukumnya makruh. Lah. Begitu juga kaum sahabiyah. Coba perhatikan bagaimana Allah Rabbul Alamin ketika memerintahkan diturunkannya ayat hijab kepada mereka. Mereka merobek sarung-sarung mereka, kemudian mereka menutup kepala mereka. Mereka tidak mengatakan, oh nanti kalau hati saya sudah berjilbab, baru saya berjilbab. Lah. Oh nanti kalau sudah saya punya duit banyak, baru saya berjilbab. Oh nanti kalau saya punya anak, baru saya berjilbab. Lah. Ketika ada kewajiban yang disyariatkan oleh Allahu Rabbul Alamin, maka seorang yang beriman kepada Allah, dia harus mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak perlu kita cari-cari hikmahnya apa. Apa sih manfaatnya? Ini sunnahkah? Ini wajibkah? Kadang-kadang ada orang ketika disunnahkan sebuah sunnah oleh Rasulullah SAW, dia mengatakan, oh ini hanya sekedar sunnah. Lihat jemaah. Akhirnya nanti karena dia sudah meremehkan sunnah, lambat launnya dia pun akan meremehkan yang wajib. Karena dia menganggap oh sepele. Padahal banyak di antara amalan-amalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan orang masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Taala. Maka seorang kaum muslimat, seorang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin, jemaah, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Ketika Allah Tabaraka wa Taala memerintahkan dia suatu perintah. Maka lihat para sahabat. Ketika diturunkannya ayat puasa, mereka ini jauhin istrinya secara total, nggak mau dekat-dekat sama istrinya. Mereka ini pengen fokus karena mereka beranggapan kalau dekat-dekat sama istri, dekat-dekat sama keluarga ini akan ganggu dia beribadah. Kemudian jemaah di sini disebutkan oleh beliau, beberapa orang pun berkhianat terhadap diri mereka sendiri dalam hal ini. Kenapa dia? Iya kan kadang-kadang orang juga enggak tahan jemaah. 1 bulan penuh nih ingin jaga dirinya, udah pagi, siang, malam, udah sering ketemu sama istrinya. Kadang-kadang istrinya yang namanya istri di rumah ya pakai baju seksi, susah. Sang suami susah. Karena memang harus disalurkan jemaah. Dan ini yang disebutkan oleh ustaz-ustaz kita. Seperti itu jemaah. Maka apa yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, maka disebutkan di sini lantas Allah menurunkan ayatnya, Allah mengetahui bahwa kalian khianat terhadap diri kalian sendiri. Allah mengaruniaikan kalian atau mengaruniakan taubat atas kalian dan maaf dosa kalian atau maafkan dosa kalian. Akhirnya Allah Tabaraka wa Taala menurunkan ayat ini mengatakan uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum, maka dihalalkan bagi kalian malam-malam puasa, yaitu di malam-malam harinya, arrafasu ila nisaikum, yaitu berhubungan dengan istri kalian. Ini yang pertama jemaah. Tapi ingat di malam harinya jemaah, bukan di siang harinya. Karena kalau terjadi di siang harinya, maka dia harus membayar kafarah jemaah sebagaimana yang telah lalu. Bagaimana ada seorang sahabat yang dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengeluhkan, dia mengatakan halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau celaka? Aku ini enggak tahan wahai Rasulullah, akhirnya pun aku terjatuh ke dalam istriku di siang bulan Ramadan. Ya gimana enggak terjatuh jemaah, istri kita di rumah atau ya ibu-ibu di rumah kalau di suami itu kan diperintahkan untuk bersolek, untuk berhias. Ya susah lah suami ini. Sakit kepala dia sudah ngelihat istrinya seksi, udah diberikan bedak apa untuk merawat dirinya, stres dia jemaah. Maka Allah Tabaraka wa Taala Maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh umat-umat. Kemudian yang kedua, Syekh Abu Malik mengatakan dalam kitabnya di sini Fiqh Sunnah lin Nisa, yang boleh dilakukan ketika kita berpuasa yang kedua adalah
memasuki waktu pagi hari di bulan puasa sedangkan dia dalam keadaan junub. Ini malam harinya nih berhubungan sama keluarganya, sama suaminya nih, kaum muslimat. Berhubungan malam harinya, ternyata dia nggak mandi sampai subuh datang, itu dibolehkan. Dan itu nggak membatalin puasa jemaah. Kadang ada orang karena dia nih kebablasan, misalnya tadi malam sudah melakukan hal tersebut sampai siang dia mungkin dia lolos tidur jemaah, kebablasan tidur. Akhirnya bangunnya ya nggak tahu, mungkin karena saking capeknya bekerja kan jemaah. Akhirnya dia bangunnya ya jam 7 gitu kan. Sama-sama suaminya bangun jam 7 juga. Belum mandi jemaah. Apakah batal puasanya? Apakah dia harus berbuka? Maka kita katakan la, enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajru wa huwa junubun, kata beliau. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika fajar terbit beliau masih dalam keadaan junub, sehabis berhubungan dengan istri beliau. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Maka itu enggak membatalin puasa jemaah. Boleh. Walaupun sengaja pun dibolehkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan ini disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Boleh. Apalagi kalau kita ketiduran, lebih boleh lagi. Bahkan kalau ada orang ketiduran pun boleh dia sholat ketika dia bangun tidur. Ada orang yang kebablasan dia sholat subuh jemaah. Ternyata bangunnya itu di waktu zuhur jemaah. Waktu zuhur. Mungkin karena ya kaum muslimat nih malam harinya udah sore-sore udah mulai masakin keluarganya. Kemudian malamnya sudah nemenin suaminya, ada anaknya lagi yang rewel, dia bermalam, maksudnya itu begadang nungguin anaknya tersebut. Ya qadarullah akhirnya kebablasan bangunnya zuhur. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama au nasiya an salatihi falyusalli au yusalli idza fa kafaratuha idza dzakaraha." Atau dalam hadis yang lain, hendaknya dia salat ketika dia mengingatnya. Maka barang siapa yang dia tertidur atau dia lupa dari salatnya jemaah, kafarah yang berlaku kepadanya adalah dia sholat ketika dia bangun atau ketika dia ingatnya ternyata, atau dia bangunnya ternyata zuhur. Maka silakan, kalau sebelum masuk waktu zuhur, belum masuk waktu zuhur, maka dia sholat subuh. Kalau waktunya masuk zuhur misalnya, dia sholat zuhur dulu baru dia sholat subuh. Naam jemaah yang semoga dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, hal yang dibolehkan dilakukan ketika berpuasa adalah mencium istri dan bermesraan dengannya tanpa berhubungan badan. Tapi ingat, ini bagi yang kuat jemaah. Kalau enggak kuat, hati-hati. Maka Rasulullah SAW disebutkan nih, kalau udah 10 malam terakhir, syadda izarahu, diikat sarung-sarung beliau. Ada sebagian para ulama mengatakan mengencangkan ibadahnya. Ada sebagian mengatakan ya ikat sarungnya supaya nggak bisa dibuka. Maksudnya biar fokus dia beribadah. Apalagi nih di sebelum-sebelumnya ya harus dijaga juga, apalagi siang-siang harinya jemaah. Maka hati-hati. Ini udah tahu suaminya puasa di pagi hari, istrinya dandanannya luar biasa. Cuma pakai celana yang sampai paha aja dia. Kemudian dia cuma pakai mini set misalnya. Susah suaminya ini di rumah. Stres sudah nanti. Maka harus dijaga-jaga. Kemudian sekedar mencium istri, bermesraan dengannya itu dibolehkan. Tapi ingat, bagi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kadang ada orang jemaah baru ya mungkin gak terbiasa, apalagi pengantin-pengantin muda nih kaum muslimat. Ya baru misalnya, makanya hati-hati kalau mau nikah itu hati-hati deket-deket Ramadan ya. Jangan sampai nekat mau nikah Ustadz biar nanti ada teman bangunin kita makan sahur Ustadz. Bisa kita nanti sholat tahajud sama suami Ustadz. Silakan, gak jadi masalah. Tapi hati-hati, takut nanti kebablasan. Apalagi yang bisa atau nggak tahan nih misalnya, ya baru nikah 1 hari besoknya puasa. Nah susah sudah ini. Nah
Maka disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah tabaraka wa taala meridai beliau. Maka beliau mengatakan di sini, al-qiblatu wal mubasyaratu liman qadara ala dabti nafsihi, yaitu dibolehkan mencium, dibolehkan bermesraan dengan suaminya kalau dia mampu menjaga dirinya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, mencium, wa yubashiru wa huwa shaim, kemudian mencumbui istrinya sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Ya, bercandalah, cium istrinya, tapi hati-hati jangan sampai cium yang di mulut, bahaya nanti, kebablasan dia. Kemudian disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana amlakakum li irabihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa mengendalikan hawa nafsunya. Berarti dibolehkan ini dengan syarat. Apa syaratnya? Bisa mengendalikan hawa nafsunya, jangan sampai kebablasan. Dan dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumku, padahal saat itu beliau dan aku sedang berpuasa. Boleh jemaah mencium istri itu, apalagi nih kalau pergi-pergi ke masjid, cium istri. Maka ini seorang istri ini ajarilah suaminya nih untuk sering-sering cium. Kalau dia lupa, bang cium ana bang, biar ana tambah sayang sama abang. Nanti kalau dia ngomel, emang Umi nggak sayang sama anak? Ya sayang lah bang. Tapi kan dengan mencium itu membuat tambah mesra. Ya walaupun tua nggak jadi masalah ibu-ibu. Tangan suaminya pengen cium ibu-ibu, marah-marah udah tua main cium-cium lagi. Ya, jangan jemaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beda umurnya dengan Aisyah radhiyallahu taala anha senantiasa bermesra. Bahkan beliau nih kalau jalan malam nih bergandengan tangan sama suaminya Aisyah radhiyallahu taala anha sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang kita kalau udah tua, ya Allah, malu sekali. Maka kita katakan lah, semakin tua itu harus semakin menjadi-jadi jemaah. Semakin sayang sama suami, semakin sayang sama istri. Kemudian di sini beliau ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan mubasyarah. Maka di sini beliau mengatakan mubasyarah pada asalnya adalah bersentuhan kulit. Maksudnya kulitnya bersentuh dengan kulit, yakni kulit suami dengan kulit istri. Adapun yang dimaksud dengan mubasyarah di sini adalah bermesraan atau bercumbu tapi tidak sampai bersetubuh kata beliau. Nah, ini dia mubasyarah, silakan mencium istri pipinya, mencium keningnya, misal megang tangan istrinya, misalnya megang tangan suaminya, maka silahkan, dalam agama Islam itu dibolehkan. Bahkan itu berpahala jemaah. Sang istri dicium oleh suami itu pahala. Maka jangan pelit, istri itu dicium sama suami. Kemudian kalau suaminya nih, kalau ada suami yang jarang-jarang cium istrinya, harus ditanya ini kaum muslimin. Harus ditanya, hati-hati nanti dia sering-sering cium-cium anaknya aja, istrinya yang nggak pernah dicium, takut nanti berkurang cintanya. Nah, kemudian dari Masruq, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah yang boleh dilakukan oleh seorang pria dengan istrinya ketika pria itu sedang berpuasa? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, segala sesuatu atau segalanya boleh kecuali jima. Tuh semuanya jima. Tapi ingat dengan syarat yang kuat. Jangan nih yang nggak kuat dikasihkan, nggak apa-apa bang, cium aja bang. Aduh, tapi baru dicium sudah kebablasan, bahaya. Apalagi dicium kemudian ada yang keluar, maka itu akan berbahaya dan itu akan membatalkan puasa seorang tersebut. Kemudian di sini ada catatan jemaah. Beliau mengatakan yang pertama, apabila seorang suami mencium istrinya atau mencumbuinya lalu istri mengeluarkan air madi, maka dia tiada dosa dan tidak ada kafarat atasnya jemaah. Air madi itu jemaah keluarnya ketika ada syahwat. Tapi dia bukan air mani. Air madi itu yang ketika keluar syahwat, atau ada orang kadang-kadang yang dia sakit, kecapean, keluar juga sebagaimana yang dialami oleh
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, maka beliau mengatakan kuntu rajulan madzaan, aku seorang laki-laki yang sering keluar air madiku. Kemudian diperintahkan Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan igsil dzakaraka au madzakiraka, maka yang dicuci adalah bagian kemaluannya jemaah atau yang terkena dengan hal tersebut karena itu adalah najis. Kemudian yang kedua, apabila seorang suami mencium istrinya atau mencumbuinya saat keduanya dalam keadaan puasa, lalu salah seorang dari keduanya keluar air mani, maka berarti dia telah berbuka dan batal puasanya jemaah. Dia harus mengqadha puasanya. Mengqadha puasanya. Ini yang keluar ini yang mengqadha puasanya jemaah. Dia harus mengqadha puasanya, berarti dia sudah batal. Maka hati-hati jangan sampai. Adapun hanya sekedar keluar air madhi, maka itu hanya sekedar membatalkan wudhu saja, itu sekedar najis saja, tapi dia tidak membatalkan puasa. Naam jemaah. Kemudian yang keempat, yang dibolehkan ketika orang berpuasa yang keempat adalah al-ghuslu litabarrudi. Mandi untuk mendinginkan tubuh itu boleh. Ya kadang-kadang kita puasa jemaah ini panas sekali jemaah. Kemudian tenggorokan rasa kering, kepala sudah mulai mendidih rasanya jemaah. Kemudian perut kita sudah mulai berbunyi. Maka silahkan boleh kita mandi jemaah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika mengalami panas tersebut, beliau membasahi ini surban beliau kemudian dililitkan di kepala. Bahkan dalam hadis yang lain juga ketika Rasulullah SAW di dalam hadis ini melihat ada kolam di Al-Arj, ada kolam di sana, beliau lepas baju beliau kemudian beliau nyemplung mandi di sana jemaah. Maka di sini boleh orang berendam ketika puasa, boleh. Ustadz, orang tua-tua kita dulu itu mengatakan kalau kita mandi berendam kemudian kita kentut batal puasa kita. Iya, tinggal dilihat. Yang membatalkan puasa itu kan yang masuk ke dalam kerongkongan tuh. Kemudian yang menggantikan makan dan minum ya kayak infus misalnya. Sekarang kalau airnya misalnya keluar gelembung-gelembung ketika dia di dalam bak air misalnya atau di dalam kolam, apakah masuk ke kerongkongannya jemaah? Ya ditanya, itu kerongkongan atau lubang apa jemaah? Iya, berarti kalau bukan kerongkongan itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa, enggak jadi masalah. Maka ini disebutkan di sini oleh Syekh Abu Malik, beliau mengatakan baru saja dipaparkan bahwa ketika fajar tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masih dalam keadaan junub. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Dan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah Al-Arju, beliau menuangkan air ke atas kepala beliau, sedangkan ketika itu beliau sedang berpuasa karena haus atau karena panas. Boleh jemaah. Bahkan sekarang ada ulama-ulama yang mengatakan boleh orang kalau dia kepanasan nih tenggorokannya kering digosok pakai es batu jemaah. Yang penting enggak diminum, yang penting enggak dimakan, digosok di luar aja jemaah. Atau dia mungkin dililitkan di kepalanya dikasihkan es batu kayak orang dikompres itu jemaah. Silakan enggak jadi masalah. Selama itu tidak masuk melewati kerongkongan dan itu tidak menggantikan makan dan minum. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kelima yang dibolehkan bagi orang yang dia berpuasa, yang dia lakukan ketika dia berpuasa, yang kelima adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya tapi tidak berlebihan jemaah. Ya kita wudhu jemaah maksud. Kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung yaitu istinsyak, kemudian kita istinsyak. Maka ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Sempurnakanlah masukkan air ke hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa.
Ternyata jemaah yang biasanya kadang-kadang kita kebablasan nih kalau berwudu itu, kemudian pernah nggak kaum muslimat nih, ibu-ibu nih wudu kemudian masukkan air ke hidung kemudian sampai keluar air matanya jemaah. Kebablasan masuk sampai kadang-kadang sampai pusing kepala kita dengan hal tersebut. Ternyata itu yang disunahkan ketika berwudu, itu yang disunahkan. Masukkan air kumur-kumur kemudian masukkan air ke hidung sampai dalam itu jemaah, itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau puasa jangan, karena nanti kebablasan masuk ke tenggorokannya, batal puasanya jemaah. Nah, kemudian yang kena, jemaah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan ketika dia dalam keadaan berpuasa. Yang keenam adalah memakai celak, al-kuhlu. Kemudian atibu, meminyak wangi atau menggunakan minyak wangi, atau obat tetes, atau injeksi, atau siwak dan sejenisnya itu boleh jemaah. Selama itu tidak masuk ke tenggorokan dan itu bukanlah pengganti makan dan minum jemaah. Maka beliau mengatakan di sini pendapat yang kuat adalah bahwasanya memakai salah satu dari yang disebutkan di atas tidak membatalkan puasa. Karena puasa itu merupakan bagian dari ajaran agama kaum muslimin yang perlu diketahui bagi perkara yang khusus maupun yang umum. Andai kata jemaah, perkara-perkara yang kita sebutkan di atas itu termasuk dari apa yang diharamkan oleh Allah dalam puasa, atau setidaknya puasa akan menjadi rusak, niscaya itu termasuk hal yang akan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Andai kata beliau di sini, beliau menerangkannya, niscaya para sahabat pasti mengetahuinya. Karena ingat jemaah, celak itu mulai dari zaman Rasulullah SAW itu udah ada. Minyak wangi juga udah ada. Tetes mata ada jemaah. Orang zaman dahulu tetes mata ya ada yang pakai air akar pohon apa namanya itu. Sekarang aja orang yang kimia-kimia aneh-aneh sekarang. Kemudian orang juga pakai siwak juga. Maka sejenisnya gosok gigi juga dibolehkan. Selama nggak ditelan jemaah. Ya kalau ditelan batal jemaah masuk ke dalam kerongkongan. Bahkan di sini disebutkan oleh beliau suntik jemaah. Ketika kita sakit kemudian itu kita ini butuh suntikan untuk meredakan panas kita, tapi itu tidak mengganti makan dan minum, itu enggak membatalin puasa. Maka kalau ibu-ibu sakit pas puasa silahkan pergi nyuntik, enggak apa-apa. Orang vaksin ketika puasa apakah dia batal Ustaz? Ya dilihat vaksinnya ini kayak infus enggak. Kalau dia disuntik dia menjadi tidak lapar, bahkan sampai 1 bulan enggak lapar dia. Nah, jadi ya kalau dia pengganti makan dan minum maka itu batal, kalau tidak maka tidak membatalkan. Kemudian dan tentu saja mereka akan menyampaikannya nih para sahabat nih. Kalau Rasulullah SAW menerangkan hal tersebut pasti para sahabat pun tahu dia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana mereka telah menyampaikan seluruh syariat Rasulullah SAW. Maka tatkala tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang menyampaikan dari Rasulullah SAW tentang itu, baik berupa hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif, hadis yang bersanad maupun yang mursal, maka ketahuilah kaum muslimat bahwa beliau memang tidak menyebutkan sedikit pun tentang hal tersebut. Maka Syekh Abu Malik bin Said Salim beliau mengatakan, saya katakan riwayat secara sahih dari Atha Ibrahim An-Nakhai, Al-Hasan dan Az-Zuhri bahwa memakai celak bagi orang yang berpuasa itu tidak mengapa jemaah. Tidak mengapa. Kadang-kadang ada orang kalau pakai celak itu jemaah terasa di tenggorokannya jemaah. Ada juga ibu-ibu pernah tetesin mata enggak pakai otem jemaah. Ada otem yang terbuat ada campuran madu sama habatus sauda. Itu kalau ditetesin di mata itu terasa ada pahit-pahitnya di leher. Bahkan ada kadang-kadang rasa manisnya juga di leher. Kok bisa? Apakah ini membatalkan puasa? Ya dilihat.
Kalau dia salurannya ke tenggorokan batal. Kayak tetes hidung masuk ke tenggorokan batal, tetes mulut masuk tenggorokan batal, tetes telinga kalau bisa nyambung ke tenggorokannya batal, tetes mata nyambung ke tenggorokan batal. Pertanyaannya, mata itu salurannya nyambung nggak ke tenggorokan? Maka enggak. Maka itu tidak membatalkan. Kemudian di sini beliau mengatakan tidak mengapa memakai sikat gigi atau pasta gigi ketika sedang puasa. Apabila engkau merasa aman bahwa itu tidak sampai ke kerongkongan, akan tetapi yang utama adalah tidak melakukan perbuatan itu dan melakukannya pada malam hari. Lah cukuplah kalau memang untuk kehati-hatian ya pagi harinya misalnya kan, sebelum datangnya waktu subuh selesai makan sahur gosok gigi. Nanti gosok giginya ya selesai berbuka gosok gigi. Insya Allah bersihlah 2 kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari bisa insya Allah. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dibolehkan dalam syariat agama Islam bagi orang-orang yang berpuasa yang ketujuh adalah al-hijama. Al-hijama itu maksudnya berbekam atau donor darah kaum muslimah atau cuci darah apabila tidak dikhawatirkan tubuhnya lemas. Tapi kalau dia dikhawatirkan tubuhnya lemas karena sudah dikeluarkan mungkin zat-zat yang dari tubuhnya nih, dikeluar uap-uapnya, darahnya keluar kemudian dia lemas, maka ini akan membatalkan. Dan itu yang pernah disindir oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW mengatakan orang yang dibekam dan orang yang membekam itu batal puasanya. Apa maksudnya batal puasanya? Kalau dia ternyata lemas setelah berbekam, dia lemas, atau orang yang bekam ini juga lemas. Karena orang yang berbekam itu nggak sembarangan langsung ya disedot, dicucuk pakai jarum, jemaah enggak. Dia harus dipijit dulu. Dia harus tahu nih urat-uratnya yang bagaimana, mana yang pas, sehingga ya butuh tenaga juga orang yang berbekam tersebut. Maka disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengatakan ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Maka bekam itu tidak membatalkan puasa. Tapi dimakruhkan in khasya ala nafsihi du'fan, kalau ditakutkan jiwanya akan menjadi lemas. Akan menjadi lemas, ini dimakruhkan. Kemudian beliau mengatakan bekam atau hijama adalah mengambil darah dari bawah lapis kulit terluar di tempat tertentu. Maka bekam ini syariatnya bagus jemaah. Ini orang-orang yang suka sakit kepala, banyak mikir jemaah biar enteng kepalanya. Mungkin ibu-ibu yang pegal-pegal nih, maka silakan bekam kaum muslimah. Itu di antara pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mujarab. Yang mujarab. Maka ya kalau pengen aman misalnya nggak bayar dan yang lainnya, ya suruh suaminya untuk berlatih bekam biar nanti bisa sang suami yang membekam sang istri. Kemudian berikutnya tindakan yang sejenis dengan bekam, yaitu seperti donor darah jemaah dan pengalirannya keluar dari tubuh dalam rangka cuci darah, atau untuk penganalisisnya nih, ada orang yang sakit diambil darahnya kemudian dicek. Maka semua tindakan ini juga diperbolehkan kalau memang diperlukan. Termasuk juga pada siang hari, ini siang hari di bulan Ramadan. Akan tetapi apabila dikhawatirkan menjadikan lemas tubuh orang yang menjalaninya, maka hukumnya makruh sebagaimana kita katakan tadi, wa tukrahu in khasya ala nafsihi du'fan. Kalau dia khawatir tubuhnya menjadi lemas ketika dia berbekam tersebut. Maka disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Su'ila Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim?
Maka Anas bin Malik ini pernah ditanya oleh seorang, "Wahai Anas bin Malik, apakah engkau menganggap makruh berbekam bagi orang yang sedang puasa?" Maka Anas mengatakan, "Qala la." Dia menjawab, "Tidak. Illa min ajli do'fi." Kecuali kalau dikhawatirkan atau jika dikhawatirkan tubuh menjadi lemas karenanya, maka nggak usah berbekam. Maka biasanya orang yang berbekam itu ya nggak asal-asalan sih. Biasanya tukang bekam itu tahu dia, oh waktunya sekian, waktunya sekian dan seterusnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimah. Yang kedelapan, dari hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan ketika sedang berpuasa kaum muslimat. Nih kaum muslimat yang banyak. Mencicipi makanan kaum muslimat. Atau mengunyahkan anaknya. Nih kadang-kadang orang-orang zaman dahulu kan dia nggak ada penghancur makanan dulu. Kadang dilumatkan dengan mulutnya kemudian disapihkan ke anaknya. Maka ini dibolehkan dalam agama Islam selama tidak sampai masuk ke kerongkongan. Ustadz bagaimana Ustadz? Kita ini lagi asik nyicipin makanan, kita lupa kita puasa Ustadz, kemudian kita telan, apakah batal? Iya, namanya orang puasa, namanya orang lupa, namanya orang ya nggak ingat, ya nggak membatalkan kaum muslim. Tapi jangan sering-sering. Masa lupanya tiap kali cicipin makanan, lupanya tiap kali ngunyahkan anaknya nih makan misalnya, ya jangan. Hati-hati, emang harus hati-hati kita. Tapi kalau kita lupa mau gimana lagi? Innallaha tazawaja an ummati khata'a wan nisyan wa mastukrihu alai, atau wa mastukrihu anam wa mastukrihu alai. Allah itu enggak ngasihkan dosa bagi orang yang dia itu salah, enggak sengaja atau dia lupa. Nah, Allah enggak akan menuliskan dosa dan puasa kita tidak batal kaum muslim. Kemudian disebutkan dari Yunus tentang Al-Hasan, dia berkata, "Aku melihatnya mengunyahkan makanan untuk bayi, padahal ketika itu beliau berpuasa. Dia mengunyahkan makanan tersebut lalu mengeluarkannya dari mulutnya dan meletakkan kunyahan itu di mulut si bayi." Ternyata orang-orang pada zaman dahulu jemaah mengunyahkan makanan ke bayi itu nggak jadi masalah. Sekarang aja kayaknya yang pada takut ada bakteri masuk ke mulut anaknya, ada ini anaknya. Enggak jemaah. Bahkan nih ketika anak kita baru lahir jemaah, kita itu disyariatkan untuk ditahnik. Ditahnik itu apa? Dikunyahkan kurma, kemudian nanti ditempelkan di langit-langit atas mulutnya anak kecil tersebut, di atas lidahnya itu, kemudian ditekan sedikit supaya airnya itu bisa diminum sama anak tersebut, kemudian dikeluarkan ampas dari kurma tersebut, itu boleh. Bahkan disyariatkan itu disuruh ke orang-orang yang soleh jemaah. Para sahabat nih kalau ada anaknya baru lahir jemaah, dia datang kepada Rasulullah SAW bawa kurma nih, supaya yang mengunyahkan itu Rasulullah SAW, karena air liurnya Rasulullah SAW itu berkah. Maka orang tua juga silakan, nggak jadi masalah. Sekarang masya Allah. Dan bahkan kalau kita dengar nih perkataan-perkataan orang-orang tua kita terdahulu itu, kalau kita makan bekas sisa teman kita atau sisa orang tua kita dan yang lainnya, kita akan semakin kangen sama dia. Mungkin bisa jadi, mungkin bisa jadi. Nah, walaupun mungkin ya nggak ada buktinya juga sih. Apa sih hubungannya air liur bekas ini dengan kangennya itu? Ya seperti itu. Mungkin menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada anaknya. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam, beliau menyebutkan dalam fatwanya yaitu jilid yang ke-25 halaman 266, beliau mengatakan wa dzauqut ta'ami yukrahu li ghairi hajatin. Mencicipi makanan bagi yang berpuasa hukumnya makruh apabila tidak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan, ya kalau ibu-ibu masak harus perlulah cicipin makanan. Nanti kalau nggak enak kasihan suaminya. Ya sang suami sih memang dituntut ya kalau nggak enak makanan istrinya ya jangan belak-belakan nggak enak gitu kan. Tapi kan istri juga harus tahu diri, harus memberikan yang terbaik kepada suaminya. Ya dicicipi pas nggak garamnya nih, pas nggak rasa apanya, mungkin rasa
jamurnya misalnya, bubuk-bubuk jamurnya atau perasa yang lainnya nih, mantap enggak? Karena ketika masakan itu enak kaum muslimat, suami itu enggak perlu beli masakan di luar. Dia akan semakin kangen dan bahkan pengen cepat pulang. Dimanapun dia kerja di kantor, Masya Allah nggak perlu bawa-bawa apa-apa, dia pengen cepat pulang, pengen makan masakan istrinya. Nah, maka seorang istri itu harus berlatih masak, jemaah, harus berlatih masak. Walaupun mungkin awalnya ketika dia menikah belum bisa masak, nggak jadi masalah, jemaah. Tapi harus berusaha. Memberikan kebahagiaan kepada suami itu adalah pahalanya sangat besar. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena suami itu adalah surga dan nerakamu. Kemudian beliau mengatakan akan tetapi itu tidak membatalkan puasanya, enggak batalin nih. Ketika dia menyicipi makanan tersebut. Kalau memang ada hajahnya, lakin la yuftiru, itu tidak membatalkan. Wa amma li hajati fa huwa kal madmadha. Beliau mengatakan adapun bila itu dilakukan karena ada keperluan, maka kedudukannya sama seperti orang berkumur-kumur. Istilahnya sama ke orang berkumur-kumur, jemaah. Ya, berarti besok kalau mau cicipin makanan enggak usah nanggung-nanggung, jemaah. Jangan di ujung lidahnya aja. Sudah satu mangkok misalnya, jangan satu mangkok, jemaah. Ya, satu centong misalnya masukin, kumur-kumurin aja, jemaah. Yang penting jangan ditelan, boleh, nggak jadi masalah. Nanti setelahnya baru dihilangkan rasanya dan yang lain. Itu kedudukannya sama dengan kumur-kumur selama tidak ditelan. Kemudian yang berikutnya yang ke-9, yang dibolehkan. Ini bukan dibolehkan jemaahnya. Yang tidak membatalkan puasanya sejatinya. Kalau dibolehkan masa ada orang sengaja makan dan minum kemudian dia lupa? Nggak ada, jemaah. Ini memang dia nggak sengaja, jemaah. Yang ke-9 beliau mengatakan makan dan minum karena lupa. Maka ini tidak membatalkan puasa. Rasulullah SAW, man akala au syariba man nasya fa akala au syariba wa huwa shaimun falyutimma shaumahu fa inna at'amallahu wa saqahu, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang dia lupa kemudian dia makan dia minum, ternyata dia puasa, baru sudah selesai, udah satu mangkok sudah dimakan, udah minumnya udah banyak-banyak, udah minum jus lagi. Setelah udah ketelan semuanya, astagfirullah, lupa, jemaah. Sudah disyukuri, jemaah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa inna ma'at'amahumullahu wa saqahu. Karena Allah ngasihkan dia makan dan minum, jemaah. Alhamdulillah. Tapi jangan sengaja lupa ini, jemaah. Tapi nggak ada orang sengaja lupa, jemaah. Nggak ada orang sengaja lupa. Kemudian yang berikutnya yang ke-10, dan ini yang sering kita dengar mungkin di kalangan saudara-saudara kita, banyak mengatakan kalau terjadi hal tersebut akan membatalkan puasa kita. Apa itu? Muntah. Orang sedikit-sedikit misalnya naik mobil, ya nggak bisa naik mobil dan muntah. Apa katanya? Batal puasanya. Ada orang yang tiba-tiba nggak tahu mungkin karena cium bau busuk muntah, batal puasanya. Kita katakan la, itu tidak membatalkan puasa. Kalau dia tidak sengaja. Kalau dia tidak sengaja maka itu tidak membatalkan. Kalau yang sengaja itu yang membatalkan. Maka Rasulullah SAW, man ghalabahul qai, barang siapa yang dia ini dikuasai oleh rasa muntah, kemudian dia tidak bisa menahannya, fala yaqdi, maka tidak ada qada baginya, enggak batal puasanya. Wa man istaqa'a, maka barang siapa yang sengaja muntah, falyaqdi, maka puasanya batal dan harus diganti. Itu dia, jemaah. Maka muntah secara tidak sengaja itu enggak batalin. Karena enggak habis dipikir, jemaah. Ada orang yang sengaja muntah, kayak gimana, jemaah? Sengaja dia muntah. Iya, kayak gimana ya sengaja muntah? Ya pusing juga mikirinnya, sengaja muntah. Kau orang ini kok kayak enggak ada kerjaan gitu. Orang kalau makan itu enggak mau muntah, dia ini udah makan pengen muntah lagi, jemaah. Nah, maka orang yang sengaja muntah misalnya memasukkan tangannya ke dalam mulutnya atau sengaja
mencium bau-bau busuk sehingga dia perutnya mual kemudian muntah, maka itu membatalkan puasanya. Adapun ketika dia tidak sengaja, dia dikuasai oleh muntah, dia tidak terbiasa untuk naik mobil jemaah, dia tidak terbiasa untuk perjalanan jauh jemaah, kemudian dia muntah, maka itu tidak mengapa dan dia tetap lanjutkan puasanya dan puasanya tidak batal. Wallahu taala alam bissawab. Maka di sini ada 10 yang disebutkan oleh beliau hal-hal yang atau yang boleh dilakukan ketika puasa. Pertama, berhubungan badan dengan suami di malam hari bulan puasa, tapi sebelum fajar. Kemudian yang kedua, boleh orang itu tidak mandi junub ataupun kebablasan dia belum mandi junub sedangkan sudah masuk waktu subuh, maka enggak perlu dia batalin puasanya. Kemudian yang ketiga, mencium istri, mencium suami, bermesraan dengannya tanpa berhubungan badan, ini pun boleh karena dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, boleh mandi, menuangkan air ke atas kepalanya, mendinginkan tubuhnya, silahkan. Berendam silahkan jemaah. Misalnya berendam dia di bak mandi sampai setengah jam misalnya, nggak jadi masalah selama dia tidak minum air bekas dia berendam tersebut jemaah. Kemudian yang kelima, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, tapi jangan berlebih-lebihan karena ditakutkan masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian yang keenam, memakai celak, menggunakan minyak wangi, menggunakan obat tetes, injeksi, siwak dan sejenisnya, itu pun tidak membatalkan puasa selama itu bukan salurannya ke tenggorokan, tidak dimakan, kemudian itu juga bukan pengganti makanan. Kemudian yang ketujuh adalah berbekam, donor darah dan cuci darah apabila tidak dikhawatirkan tubuhnya menjadi lemas. Dan yang kedelapan, boleh icip-icip makanan jemaah, mencicipi makanan. Mengunyahnya juga untuk anaknya boleh, selama tidak ditelan. Kemudian yang kesembilan, lupa makan dan minum, boleh. Itu tidak membatalkan, tapi jangan sengaja lupa jemaah. Kemudian yang ke-10, muntah secara tidak sengaja, itu pun tidak membatalkan puasa, dan insyaallah akan dibahas nanti dalam pertemuan yang berikutnya. Nanti beliau akan menyebutkan di sini di antara hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib mengkodok saja. Di sini di antaranya adalah sengaja muntah. Rasulullah SAW mengatakan, man dara'ahul qai'u fala qada'a alaihi wa idastaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang terpaksa muntah, maka dia tidak berkewajiban mengkodok puasanya, akan tetapi orang yang sengaja membuat dirinya muntah, maka dia harus mengkodok puasanya. Wallahu ta'ala alam bissawab jemaah. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan untuk perjumpaan kita yang pertama kaum muslimat, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang berikutnya. Maka belajar itu sangat penting kaum muslimat, sehingga kita ini ketika beribadah itu aman, tenang kita jemaah. Ketika kita berpuasa kita merasa aman. Insyaallah orang-orang yang memiliki ilmu tentang ibadah yang dia lakukan itu, dia akan merasa tenang dan akan membuat dia khusyuk dalam beribadah kepada Allahu Rabbul Alamin. 6 ini yang dapat kita sampaikan. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan kaum muslimat. Tak tahu. Didorongin aja, mungkin ada yang mau. Tafadhol kaum muslimat, ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan tema kita, tafadhol, atau mungkin ada yang lainnya yang butuh dijelaskan. Insyaallah kitab ini akan terus kita bahas kaum muslimat sampai selesai. Kita nggak akan ulang-ulang pembahasannya kaum muslimat. Karena anak kepengen kaum muslimat itu bisa menyelesaikan kitab. Jangan
belajar misalnya baru dapat bab wudu, selesai masuk bab sholat, balik lagi di bab wudu. Nanti bisa murojaah ke kajian yang berikutnya kaum muslimat. Itu Anda lihat di grup itu ada kajian hari Ahad pagi di An-Nasai. Silakan kaum muslimat datang ke sana untuk murojaah dari awalnya. Untuk kelanjutannya tafadhol bisa ke sini. Sehingga nih ilmu yang kita dapatkan ini enggak itu-itu aja kaum muslimat. Kita bisa seterusnya. Kita masuk puasa, setelah puasa kita masuk ke bab zakat, setelah zakat kita masuk ke haji, kemudian muamalah semuanya. Sehingga ada tambahan-tambahan ilmu kita. Nah, tapi butuh dimurojaah juga pelajarannya. Tafadhol, mungkin ada yang ditanya. Nah, enggak ada kaum muslimat? Kalau enggak ada kita cukupkan. Nam, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.